Lo tahu kan, proyek paling ambisius negara kita sekarang? Ya, program makan bergizi gratis yang dinaungi oleh Badan Gizi Nasional. Banyak orang mikir, ini cuma soal bagi-bagi susu sama nasi kotak. Tapi anggarannya nggak sesederhana itu, bro. Ini nyampe puluhan bahkan ratusan triliun rupiah per tahun. Kalau dikorupsi dikit aja, dampaknya bukan cuma kerugian negara. Gizi anak-anak kita juga jadi taruhan. Masalahnya, di mana ada uang raksasa, di situ hiu-hiu koruptor pada ngumpul. Waktu heboh penyidikan kasus BGN, beberapa dari kalian mungkin mikir ini cuma pengalihan isu atau cuma formalitas. Tapi tunggu dulu. Kali ini gue mau ajak lo ngeliat dari sudut pandang yang beda. Gue mau bongkar data yang jarang dibahas media. Dan gimana kejaksaan diam-diam nyiapin barikade besi buat ngejaga makanan anak-anak kita. Mari kita bedah faktanya. Kenapa proyek raksasa kayak MBG rawan disalahgunakan? Ada 3 titik buta yang jadi incaran mafia anggaran. Pertama, monopoli vendor pengadaan. Bayangin, jutaan porsi makanan tapi yang ngelola pihak itu-itu aja. Kalau pengawasannya lemah, mitra proyeknya bisa dia lagi. Kedua, markup harga bahan baku. Misal nih, telur harganya 2.000 per butir, dinaikin jadi 3.500 di laporan. Kelihatannya cuma receh, tapi kalau dikali puluhan juta porsi, dikali 365 hari, bisa meledak jadi ratusan miliar rupiah. Ketiga, sunat kualitas. Di atas kertas, menunya premium, laporannya daging. Tapi yang nyampe ke penerima cuma kuah sayur sama susu saset murah. Uangnya kemana? Pasti ke kantong oknum. Ini bukan asumsi, tapi pola kayak gini tuh udah berulang kali muncul dalam proyek pengadaan berskala besar. Dan kalau sampai kejadian di Badan Gizi Nasional, ini bukan cuma korupsi uang, ini udah kriminalitas kemanusiaan. Banyak yang mikir kejaksaan itu baru gerak kalau kasusnya udah viral, atau kalau uangnya udah hilang. Tapi di kasus BGN ini, nggak gitu bro. Plot twistnya, wah, Korps Adiaksa kali ini pakai strategi yang namanya predictive justice dan penyidikan preventif represif. Artinya, mereka nggak nunggu korupsinya kejadian dulu, baru bergerak. Tim intelijen dan Pitsus Kejaksaan Agung udah mantau dari awal. Faktanya, Kejaksaan lewat Satgas Pengamanan Pembangunan Strategis itu diam-diam udah memetakan resiko dan membaca titik-titik rawan yang berpotensi jadi celah korupsi. Keluhan dan tanggapan masyarakat tentu jadi perhatian banget. Kejaksaan di sini posisinya bukan lagi kayak pemadam kebakaran yang baru datang pas rumahnya udah hangus. Mereka bertindak sebagai arsitek yang mastiin sistemnya fireproof sejak awal. Gue tahu, sebagian dari lu pasti mikir, lu jelas-jelas membela kejaksaan banget. Gini, mari kita objektif. Kejaksaan itu diisi sama manusia. Kita tetap harus kritis. Tapi kita juga harus fair melihat progres. Lu lihat track record beberapa tahun terakhir. Kasus Jiwasraya, Asabri, Duta Palma, Timah. Itu mega korupsi yang kerugiannya fantastis. Yang selama puluhan tahun nggak tersentuh. Tapi dibongkar habis sama kejaksaan. Pitsus Kejagung udah ngebuktiin kalau mereka punya gigi buat gigit koruptor kelas kakap. Makanya ketika sekarang kejaksaan masuk ke ranah BGN dan program MBG, ini jadi statement kuat. Jangan main-main sama program ini. Nggak peduli lu orang deket presiden, sipil, atau dari institusi manapun. Nggak ada yang kebal hukum. Bukan soal pencitraan biar kejaksaan kelihatan keren. Nggak. Ini soal survival anggaran negara. Kejaksaan tahu betul kalau program ini gagal total karena korupsi, yang hancur bukan cuma nama baik pemerintah, tapi kepercayaan masyarakat. Kesimpulannya apa? Isu penyidikan dan pengawasan ketat di Badan Gizi Nasional ini bukan tanda bahwa program ini bobrok. Justru sebaliknya, ini tanda bahwa sistem imun negara kita lagi bekerja. Kejaksaan lagi menjalankan fungsinya sebagai watchdog yang galak.
Kita sebagai masyarakat tugasnya tetap kawal dan jangan kendor buat mengawasi. Tapi kita juga perlu kasih ruang dan apresiasi buat para jaksa di lapangan yang lagi lembur, meriksa dokumen setinggi gunung demi memastikan bahwa setiap rupiah yang keluar dari APBN benar-benar menjelma jadi protein berkualitas di piring anak-anak kita. Bukan jadi jam tangan mewah atau mobil sport di garasi pejabat nakal. Gue Evan, dan mari kita kawal masa depan gizi Indonesia. See you.